Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru sekalian. Kali ini saya akan berbagi dan sekaligus mempraktekkan bagaimana kita mengecek verifal ijazah kita ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada informasi bahwa kita harus melakukan verifal ijazah di Infogetika. Jadi ada dua macam ya. Yang pertama, bagi ijazah yang 2017 ke atas, kita bisa melakukan verifal secara mandiri di Info-GTK. Caranya itu kita masuk ke Info-GTK ya. Cuma ini Info-GTK masih maintenance ya Bapak Ibu. Yang lulusan 2017 ke atas nanti di Info-GTK itu di bagian menu ijazah di bawah itu nanti ada kolom centang untuk melakukan verifal atau verifikasi ya. Itu bisa kita klik itu. Cuma untuk yang lulusan 2017 ke bawah itu meski diklik itu tetap tidak berubah. Jadi kita harus melakukan verifal secara manual. Cara mengeceknya, apakah misalnya ijazah kita sudah valid, kita bisa ke website PD Dikti ya. Website PD Dikti, kita tulis saja ya di Google PD Dikti. Lalu kita enter ya. Nah, di sini di PD Dikti, Bapak Ibu ya. Ini sudah muncul di paling atas. Kita klik saja. Websitenya itu pddikti.kemdikbud.go.id. Nah, di sini. Jadi ini adalah website dari Kementerian Pendidikan ya. Untuk mengecek ini data-data terkait dengan ijazah kita. Ini pangkalan data pendidikan tinggi. Kita bisa mengecek sebenarnya Bapak Ibu, selain mengecek punya kita bisa mengecek punya orang juga sebenarnya ya. Oke, sekarang saya akan contohkan. Di sini sudah ada petunjuk. Kita tinggal masukkan nama PT atau nama perguruan tinggi, lalu nama prodi, lalu nama mahasiswa, nama dosen, NIM, NIDN. Ini nama dosen sama NIDN tidak usah kita masukkan ya, karena ini punya dosen. Jadi kita cukup masukkan perguruan tinggi, prodinya, nama kita, lalu NIM. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingat dengan NIM-nya, nggak apa-apa sampai nama, cuma nanti harus kita cek satu-satu. Misalnya nih ya, saya masukkan kampus saya kebetulan Stein Pamekasan. Nah, ini kan banyak ya. Ini sih random ini Bapak Ibu ya. Jadi saya masukkan juga prodinya. Saya prodinya tadris bahasa Inggris. Lalu nama saya adalah Jamaluddin ya. Karena saya lupa NIM saya cukup cuma masukkan nama saja ya. Saya lupa NIM. Lalu kita cek ke bagian sini, data mahasiswa. Atau misalnya biar lebih jelas ya, kita langsung cari saja di sini. Klik cari. Nah, klik cari. Nah, di sini sudah ada di bawah nih ya. Ini data perguruan tingginya ya. Ini Stein Pamekasan sudah ada ya. Berarti ini sudah terdaftar di PD Dikti. Pastikan sudah ada ya di PD Dikti ya Bapak Ibu kampusnya. Kalau misalnya tidak ada berarti belum terdaftar. Atau ada sesuatu kesalahan administrasi. Program studinya ini ya. Tadris bahasa Inggris sudah ada. Ini banyak mas. Nih, Stein Pamekasan. Oke, kita lanjut ke bagian mahasiswa. Nah, di bagian mahasiswa ini ya tadi ya saya ketikkan Jamaluddin ya. Mana? Ini ada dua Jamaluddin. Karena saya lupa NIM saya, kemungkinan punya saya ada salah satu di antara dua ini Bapak Ibu ya. Ini biar langsung, kalau misalnya Bapak Ibu ingat NIM-nya, tulis saja NIM-nya langsung di sini. Biar tidak nyasar. Saya akan cek satu-satu yang mana yang punya saya ya. Klik kanan open link in new tab. Sudah saya cek dua-duanya. Yang pertama ini. Yang ini di sini tertulis semester awalnya ganjil 2014. Berarti ini sudah pasti bukan punya saya. Karena saya masuk kampus itu 2011. Dan ini bukan punya saya ya. Ini juga cuti. Saya nggak pernah cuti. Berarti ini saya bukan. Yang satunya ini benar.
semester awalnya benar 2011. Oke, ini punya saya ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu mengecek disesuaikan dengan ijazah yang Bapak Ibu punya, apakah sudah sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, nanti perlu di cross check ke kampus ya untuk disesuaikan. Ini kebetulan sudah sesuai. Pastikan juga statusnya Bapak Ibu sudah lulus ya. Nah, kalau misalnya di sini ada tulisan belum lulus atau apa gitu yang tidak sesuai dengan kenyataan, silakan dikunjungi kampus tersayangnya untuk melakukan cross check atau diperbaiki oleh admin kampusnya. Sini saya sudah benar, namun ada yang belum benar nih Bapak Ibu ya. Ini ada yang mengganjal nih punya saya. Ini SKS-nya saya ini di genap 2012 ini 0. Lalu di genap 2014 ini 0 juga. Padahal mestinya ini SKS-nya ada ya. Ini yang riwayat SKS-nya. Tapi di riwayat status kuliahnya ini 0. Jadi ini mungkin saya nanti perlu ke kampus lagi untuk mengecek lagi ya, meminta kepada adminnya untuk dicek atau dibenarkan lah istilahnya. Yang 0 ini supaya tidak 0. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu di lulusan di bawah 2017, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ini kan punya saya yang ini ya SKS-nya ya. Saya nggak tahu ya apakah kalau misalnya cuma masalahnya kayak gini, apakah bermasalah dengan info GTK atau tidak. Nah, mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nanti saya akan coba ke kampus lagi ya. Cuma yang paling urgent menurut saya di sini Bapak Ibu ya. Pastikan sudah lulus dan ini sudah datanya sudah benar dan sudah terdaftar di PDDT. Cuma kalau misalnya ada kesalahan kayak gini, kayak punya saya, ya gak ada salahnya kita langsung perbaiki ke kampus ya. Nah, untuk ke kampus, apa saja yang perlu kita lakukan? Kita pergi ke ini, ke bagian administrasi ya. Ke bagian administrasi, kalau misalnya sudah ada fakultasnya, bisa langsung ke bagian fakultas, ke bagian administrasinya. Nanti tinggal menyerahkan ijazah asli dan akta 4 kalau ada ya. Kebetulan saya gak punya akta 4. Kan aturan baru ya, cukup ijazah. Kalau misalnya Bapak Ibu punya akta 4 juga dibawa akta 4 beserta ijazahnya. Kalau bisa dengan ininya, dengan transkrip nilainya ya, untuk jaga-jaga takut diminta. Sama bawa KTP dan KK. Itu dikasih ke bagian administrasi. Nanti bagian administrasi itu nanti akan menghubungi bagian admin ya, supaya nanti bagian admin bisa mengecek terkait dengan verbal ijazahnya ini ya. Cuma Bapak Ibu kalau misalnya punya kontak adminnya atau punya kontak bagian yang mengurus itu, bisa dicoba menghubungi melalui WA ya, kalau misalnya bisa. Cuma kalau misalnya tidak bisa, ya terpaksa kita harus berkunjung ke kampus kesayangan kita ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, untuk mengecek validasi ijazah. Dan ini infonya, ini info dari dinas ya. Kita harus mengeceknya sebelum akhir Mei ya. Ya, kita kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada masalah, alhamdulillah. Kalau misalnya ada kendala atau ada masalah, silakan segera diurus ke kampusnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga hal ini bermanfaat. Oh ya, untuk yang info GTK karena ini masih maintenance, belum bisa saya contohkan. Oke, nanti kalau sudah bisa diakses akan saya contohkan lagi di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Misalnya kalau ada yang penyampaian saya yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan selamat mengurus verbal ke kampus masing-masing bagi yang mengalami kendala.